Pemirsa, hari kedua libur panjang Tahun Baru Islam, arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek malam ini terpantau ramai lancar. Volume kendaraan berkurang jika dibandingkan hari sebelumnya. Dan berikut laporan Baby Kristami dan juga juru kamera Maria Oktoba dari Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, pantauan arus lalu lintas pada Jumat malam hari ini terpantau ramai lancar. Ini merupakan hari kedua dari libur panjang akhir pekan. Dan memang perlu diketahui bahwa untuk hari ini dibandingkan dengan hari kemarin, kepadatan arus lalu lintas ini semakin melengang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan yang berbeda pula jika kemarin ada larangan untuk angkutan berat melintas, namun pada hari ini sudah terlihat bahwa angkutan berat sudah diperbolehkan untuk melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan perlu diketahui pula bahwa nantinya akan puncak kepadatan arus lalu lintas untuk arus balik ini ada pada hari Minggu, dan untuk mengantisipasinya pihak Jasa Marga akan membuka 9 tol di gerbang Kalihurip. Dan juga untuk data ini sudah ada 63.000 lebih kendaraan yang melintas keluar Jakarta, di mana dengan rincian ada 53% ini kendaraan melalui gerbang tol Kalihurip dan 67% melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dari Karawang Barat, Baby Kristami, Maria Oktoba, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan pribadi untuk berlibur pada akhir pekan. Meski begitu, pihak Satlantas Polres Bogor tidak memberlakukan sistem satu arah pada malam ini. Situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Antrian kendaraan sempat terjadi disebabkan oleh penyempitan jalan imbas penutupan jalur dari arah Puncak ke Jakarta pukul 4 sore tadi. Menurut Satlantas Polres Bogor, terjadi kenaikan volume kendaraan dan diprediksi puncak arus lalu lintas akan terjadi pada 22 Agustus mendatang. Terpantau padat pagi tadi. Antrian kendaraan hingga 7 km sehingga polisi memberlakukan sistem satu arah. Selain itu, polisi mengimbau para wisatawan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan tetap beraktivitas menggunakan masker. Sanksi denda Rp100.000 atau sanksi sosial menanti warga yang melanggar. Stasiun Pasar Senen sepi di hari libur panjang akhir pekan. Tidak ada lonjakan penumpang pada Jumat malam. Tercatat sebanyak 1.683 penumpang berangkat lewat Stasiun Pasar Senen dengan 13 pemberangkatan. Lonjakan penumpang justru terjadi sejak Selasa hingga hari Rabu kemarin. Setidaknya 70% tiket habis pada Selasa dan Rabu kemarin. Arus balik libur panjang akibat cuti bersama diprediksi akan terjadi pada Minggu tanggal 23 Agustus. Selain menerapkan protokol kesehatan, PT KAI juga sudah mempersiapkan sejumlah hal seperti untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang. Sementara di Stasiun Gambir, pemirsa, sejumlah calon penumpang masih terlihat hingga Jumat siang. Beberapa warga memilih berangkat hari ini untuk menghindari kepadatan penumpang. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat adanya lonjakan volume pengguna jasa kereta yang meninggalkan Jakarta di libur panjang pekan ini. Sejumlah calon pemudik masih terlihat di Stasiun Gambir pada Jumat siang di hari kedua libur panjang Tahun Baru Islam. Meski demikian, jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir pada hari Jumat hanya 756 orang, menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 1.401 penumpang. Sejumlah calon penumpang mengaku berangkat di hari kedua libur panjang untuk menghindari kepadatan. Sebenarnya kemarin itu udah ada rencana juga, cuman pasti kan lebih orang-orang Jakarta ini butuh liburan juga nih. Jadi menghindari yang keramaian seperti itu sih. Jadinya lebih milih untuk yang ya mendekati orang-orang pada pulang lah. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat adanya lonjakan volume penumpang yang meninggalkan Jakarta di libur panjang pekan ini. Volume penumpang tertinggi terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2020 dengan total 7.800 penumpang.
Ya, untuk akhir pekan minggu ini bertepatan dengan momen libur panjang, memang terjadi peningkatan volume pengguna jasa KA jarak jauh untuk keberangkatan stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Namun demikian, peningkatan volume tersebut juga diikuti dengan penambahan jumlah perjalanan KA untuk keberangkatan area Daob 1 Jakarta yang mulai dilakukan sejak 14 Agustus 2020. Sehingga pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 terdapat sekitar 27 perjalanan KA per hari. Para calon penumpang diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan baik di area stasiun maupun di dalam kereta. Dari Jakarta, Devi Priatiningsih, Tri Julianti, iNews melaporkan. Untuk membatasi kendaraan pribadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur moda transportasi saat PSBB transisi. Bukan hanya mobil saja, motor juga tak luput dari aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan pembatasan kendaraan ganjil genap. Pembatasan ini tak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi roda 4, tapi juga untuk kendaraan sepeda motor pribadi. Aturan pembatasan sistem ganjil genap ini tertuang dalam Aturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Rencana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi dan sepeda motor pribadi karena mobilitas warga yang menggunakan moda transportasi pribadi terus meningkat, terutama di masa pandemi COVID-19. Bahkan kenaikan volume lalu lintas di ibu kota melebihi sebelum masa pandemi COVID-19. Sistem ganjil genap kendaraan roda 4 diberlakukan kembali 3 Agustus 2020 setelah ditiadakan sementara mulai Maret 2020. Peniadaan sementara ganjil genap terkait pandemi COVID-19 pembatasan sosial berskala besar. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan aturan ganjil genap untuk sepeda motor belum diberlakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri menetapkan 6 tersangka dari 53 orang yang diamankan dalam penggerebekan prostitusi berkedok karaoke. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.